Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Franklin Delano Roosevelt lahir di sebuah keluarga kaya raya. Meskipun serba berkecukupan, tanggung jawab sosial Roosevelt yang tinggi sudah terlihat sejak di bangku sekolah. Setelah menyelesaikan sekolah hukum dan bekerja di sebuah firma hukum di Wall Street, ia menikahi Anna Eleanor Roosevelt yang masih merupakan keluarga jauhnya di tahun 1905. Pasangan ini hidup di lingkungan sosial atas di New York. Namun mereka juga giat membantu kalangan miskin. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Terinspirasi oleh pamannya Theodore Teddy Roosevelt, yang juga merupakan Presiden Amerika Serikat, Franklin terjun ke politik melalui Partai Demokrat dan meraih kursi di Senat Negara bagian New York pada tahun 1910. Antara tahun 1913 dan 1920, ia menjabat sebagai asisten Menteri Angkatan Laut di bawah Presiden Woodrow Wilson. Meskipun mengalami kelumpuhan akibat polio di tahun 1921, Franklin berhasil terpilih menjadi presiden di tahun 1932. Prestasi besarnya yang pertama sebagai presiden adalah paket kebijakan reformasi ekonominya yang sangat terkenal dengan sebutan New Deal. Selama beberapa tahun, perekonomian Amerika lumpuh akibat depresi berkepanjangan yang dipicu oleh kehancuran sistem perbankan nasional yang terjadi pada bulan Maret 1933. Pidatonya yang terkenal menyebutkan bahwa, satu-satunya hal yang harus ditakuti adalah rasa takut itu sendiri. Dan kemampuan kepemimpinannya sepadan dengan ucapannya itu. Melalui program New Deal, ia menggunakan dana pemerintah federal, guna menciptakan sekian banyak proyek pemerintah untuk membuka jutaan lapangan kerja guna membantu warganya yang saat itu bukan hanya sulit memperoleh pekerjaan, namun sudah sulit makan. Sistem perbankan ditata ulang secara cepat dan keras, sehingga secara berangsur perekonomian yang mati suri akibat depresi bangkit kembali. Keberhasilan ini menjadikannya sangat populer, sehingga ia dengan mudah terpilih kembali dalam pemilu kepresidenan di tahun 1936 dan 1940. Pada bulan November 1941, perundingan antara Amerika Serikat dan Jepang mengalami kemacetan. Meskipun Jepang tidak menyatakan perang, para mata-mata Amerika memberi petunjuk bahwa kekuatan Angkatan Laut Jepang tengah bergerak menuju Hindia Belanda dan Malaya, yang kaya minyak. Namun, laporan intelijen yang menyebutkan bahwa kapal-kapal induk Jepang yang tengah bergerak mendekati Hawaii tidak ditanggapi dengan serius. Pada tanggal 2 Desember 1941, Jepang secara mengejutkan menyerang armada Pasifik Amerika yang berpangkalan di Pearl Harbor, Hawaii. Menjelang tengah hari, 8 kapal perang Amerika telah ditenggelamkan atau dilumpuhkan. Dan 2.403 warga Amerika tewas. Hari berikutnya, Roosevelt mendapatkan dukungan Kongres dan menyatakan perang terhadap Jepang. Lalu pada tanggal 11 Desember, sekutu-sekutu Jepang yakni Jerman dan Italia, menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Begitu terjun ke kancah perang, Roosevelt memobilisasi kekuatan industri nasional bagi produksi perlengkapan militer. Dan bekerja sama dengan Churchill, guna membangun kekuatan militer angkatan laut secara cepat. Roosevelt juga menjalin fakta persekutuan militer dengan Churchill dan Stalin di Teheran pada tahun 1943 dan memperkokohnya lagi di Yalta pada tahun 1944. Roosevelt memenangkan dukungan publik secara luas, sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, ia terpilih sebagai Presiden Amerika untuk keempat kalinya di tahun 1944. Namun, beban berat kerja di masa perang setelah sebelumnya segenap perhatiannya tercurah pada upaya mengatasi depresi besar, mengakibatkan kesehatan Roosevelt menurun drastis, dan ia wafat tidak lama setelah terpilih sebagai presiden untuk keempat kalinya. Kutipan pidato ini merupakan bukti kegigihan Franklin D. Roosevelt sebagai Presiden Amerika Serikat. Bangsa yang tidak punya visi akan musnah. Kebahagiaan tidak hanya karena kita punya uang, melainkan lebih pada proses atau kerja keras untuk memperolehnya. Upaya kreatifnya lah yang menggetarkan jiwa kita.
Demikianlah perjalanan dan kisah Franklin D. Roosevelt, seorang pemimpin yang gagah berani dalam menaklukkan rasa takut yang dialami warga Amerika Serikat. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.